Paris Saint-Germain melangkah ke final Liga Champions 2024-25 usai mengalahkan Arsenal 2-1 di leg kedua semifinal yang berlangsung di Parc des Princes, Kamis, 8 Mei 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini memastikan agregat 3-1 untuk keunggulan Les Parisiens setelah menang 1-0 di leg pertama. Tuan rumah membuka keunggulan di menit ke-27 lewat tembakan Fabian Ruiz. PSG tampil dominan dan menggandakan skor melalui aksi Achraf Hakimi di menit ke-72. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Bukayo Saka 4 menit kemudian, namun tak mampu mengejar defisit 2 gol secara agregat. Dengan kemenangan ini, PSG memastikan satu tempat di partai puncak dan akan menghadapi Inter Milan. Wakil Italia itu lolos secara dramatis setelah mengalahkan Barcelona dengan agregat gol tinggi 7-6. Al Nassr harus menelan pil pahit usai kalah dramatis 2-3 dari Al Ittihad dalam lanjutan Saudi Pro League pekan ke-30 yang berlangsung di Stadion Al Awal, Kamis, 8 Mei 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Sadio Mane membuka keunggulan cepat di menit ketiga lewat sepakan keras, disusul gol Aiman Yahya di menit ke-37 yang membawa Al Nassr unggul 2-0 saat turun minum. Namun, Al Ittihad bangkit di babak kedua. Karim Benzema mencetak gol balasan di menit ke-48, lalu disusul oleh N'Golo Kanté 4 menit kemudian yang menyamakan kedudukan. Saat laga tampak akan berakhir imbang, Houssem Aouar menjadi penentu kemenangan Al Ittihad lewat golnya di masa injury time, memastikan kemenangan dramatis 3-2. Hasil ini membuat Al Ittihad makin kokoh di puncak klasemen dengan 71 poin, sementara Al Nassr tertahan di posisi keempat dengan 60 poin. Pablo Barrios, gelandang muda Atletico Madrid, sedang dalam proses menandatangani perpanjangan kontrak hingga Juni 2030. Perpanjangan ini mencakup peningkatan gaji, dengan total gaji tahunan mencapai 3 juta euro, dan klausul pelepasan yang meningkat lebih dari 100 juta euro. Barrios telah tampil impresif musim ini, bermain 38 pertandingan, dan menjadi starter dalam 35 diantaranya. Peran utamanya sebagai gelandang jangkar menggantikan Koke menjadi kunci dalam strategi Diego Simeone. Nilai pasar Barrios saat ini diperkirakan mencapai 50 juta euro, dan meskipun ada minat dari klub-klub besar seperti Bayern Munich, Chelsea, dan Arsenal, Atletico Madrid berkomitmen untuk mempertahankan Barrios. Perpanjangan kontrak ini diharapkan diumumkan setelah Barrios mencapai 100 penampilan di tim utama. Manchester United dan Manchester City dikabarkan bersaing ketat untuk merekrut winger Portugal, Francisco Trincao, dari Sporting Lisbon. Pemain berusia 25 tahun ini mencatatkan 8 gol dan 15 assist dalam 32 penampilan di Liga Portugal, menarik perhatian sejumlah klub besar. Manchester City, yang tengah merencanakan perombakan skuad, tertarik pada Trincao sebagai pengganti potensial Jack Grealish atau James McAtee. Sementara itu, manajer Manchester United, Ruben Amorim, yang pernah melatih Trincao di Sporting, mendesak klub untuk segera mendatangkannya. Trincao diperkirakan memiliki banderol sekitar 34 juta pound sterling, dan kedua klub Inggris ini siap bersaing untuk mendapatkan jasanya. Keputusan transfer Trincao di musim panas ini bisa membuka potensi besar bagi pemain tersebut di Premier League. Legenda Juventus, Gianluca Zambrotta, menyebut Igor Tudor layak menjadi pelatih tetap jika mampu membawa Juve finish di zona Liga Champions dan tampil baik di Piala Dunia antar klub 2025. Saat ini, Juventus masih bersaing ketat untuk mengamankan posisi 4 besar Serie A dengan sisa 3 pertandingan. Selain itu, Tudor juga akan memimpin tim di ajang Piala Dunia antar klub tahun depan. Meski rumor soal kembalinya Antonio Conte belum reda, Zambrotta menilai Tudor sebagai opsi yang realistis dan lebih hemat secara finansial. Jika Tudor bisa capai target tersebut, dia pantas diberi kesempatan memimpin Juventus sejak awal musim, ujar Zambrotta kepada La Gazzetta dello Sport. Apalagi, dari sisi biaya, dia lebih ringan dibanding pelatih top lainnya. Kylian Mbappe tak hanya memberi dampak di lapangan untuk Real Madrid, tetapi juga mulai berperan di balik layar. Dilaporkan Real Madrid Confidential, Mbappe aktif membujuk rekan setimnya di timnas Prancis, William Saliba, untuk bergabung ke Santiago Bernabeu musim panas ini. Situasi ini mirip dengan peran Jude Bellingham sebelumnya saat membantu mendekati Trent Alexander-Arnold. Saliba, yang tampil solid di Arsenal, kini jadi salah satu target utama Madrid untuk memperkuat lini belakang. Hubungan dekat dengan Mbappe bisa menjadi faktor penentu, meski kepindahan tetap tergantung pada keputusan Arsenal dan keinginan sang pemain. Guela Doué tampil impresif bersama Strasbourg musim ini, mencatat 32 laga dengan kontribusi kuat di pertahanan dan transisi permainan.
Bek kanan asal Pantai Gading ini dikenal fleksibel, mampu bermain sebagai fullback, wingback, hingga bek tengah melebar. Dengan rata-rata 6,7 aksi progresif per laga, ia jadi salah satu pemain paling progresif di tim. Gaya mainnya yang mirip Trent Alexander-Arnold membuatnya cocok untuk sistem modern berbasis penguasaan bola dan transisi cepat. Jika Liverpool di bawah Arne Slot mencari pengganti atau pelapis jangka panjang untuk Alexander-Arnold, Doe bisa jadi opsi menarik, terutama bila skema sayap ofensif diterapkan. Ia dinilai siap naik ke level berikutnya, termasuk bersaing di Premier League. Aston Villa dilaporkan tengah mempertimbangkan penjaga gawang Real Madrid, Andriy Lunin, sebagai opsi pengganti jika Emiliano Martinez memutuskan hengkang di musim panas ini. Meski Lunin baru memperpanjang kontraknya di Madrid, masa depannya masih belum pasti, terutama setelah Thibaut Courtois pulih dari cedera dan munculnya ketertarikan Los Blancos terhadap kiper muda Joan Garcia dari Espanyol. Villa yang mulai bersiap menghadapi berbagai skenario, melihat Lunin sebagai pilihan ideal, terutama jika Martinez benar-benar meninggalkan klub demi tantangan baru di Eropa atau Timur Tengah. Bagi Lunin, yang kini memasuki usia matang 26 tahun, pindah ke Premier League bisa menjadi langkah strategis untuk mengamankan peran utama dan memperkuat posisinya di tim nasional Ukraina. Manchester United dilaporkan tertarik untuk merekrut gelandang muda River Plate, Franco Mastantuono, yang tampil cemerlang, termasuk gol tendangan bebas di Super Clasico melawan Boca Juniors. Namun, kendala muncul terkait klausul rilis sang pemain yang mencapai 45 juta euro. United sudah mengajukan tawaran pembayaran cicilan, namun ditolak oleh River Plate yang meminta pembayaran penuh di muka. Meski ada ketertarikan dari Marseille, Mastantuono kabarnya lebih tertarik untuk pindah ke klub-klub elit seperti Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona, atau Liverpool, bukan Manchester United. Hal ini membuat transfer ke Old Trafford semakin sulit tercapai. FC Barcelona terus mencari bek kanan baru untuk memperkuat skuad musim depan. Meski Jules Koundé tampil solid, manajer Hansi Flick disebut belum sepenuhnya yakin dengan Hector Ford sebagai pelapis. Selain Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen, nama bek muda UD Almeria, Marc Pubil, kini turut masuk radar Blaugrana. Pubil yang berusia 21 tahun, tampil konsisten meski Almeria terdegradasi musim lalu. Dengan 1 gol dan 5 assist dari 36 laga musim ini, ia menunjukkan kualitas menyerang dan kedisiplinan taktis yang menarik perhatian Barca. Sang pemain disebut terbuka untuk pindah jika Blaugrana serius, apalagi ia dianggap sebagai solusi cerdas secara finansial, muda, berpengalaman, dan berpotensi berkembang dalam sistem permainan Barcelona. Meski terus dikaitkan dengan Manchester City, Bruno Guimaraes menegaskan bahwa dirinya bahagia dan berkomitmen penuh kepada Newcastle United. Gelandang asal Brasil itu menyatakan hanya akan meninggalkan klub jika hal tersebut membawa manfaat besar bagi The Magpies, bukan demi kepentingan pribadinya. "Saya merasa seperti sedang hidup dalam mimpi," ujarnya, sambil menyebut kedekatannya dengan fans dan kenyamanan hidup di Newcastle sebagai faktor utama loyalitasnya. Guimaraes juga memberikan pujian khusus kepada pelatih Eddie Howe, yang ia sebut sebagai pelatih terbaik dalam karirnya. Ia yakin Howe memiliki kualitas untuk menangani tim nasional Inggris suatu hari nanti. Meski merasa tersanjung atas pujian dari Pep Guardiola, Guimaraes menegaskan tidak pernah membahas transfer dengan sang pelatih Manchester City. Bagi Bruno, Newcastle bukan sekadar klub, melainkan rumah tempat ia membangun warisan dan kedekatan dengan komunitas. Sevilla dikabarkan menjadikan bek tengah Las Palmas, Mika Marmol, sebagai target utama di bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun itu dinilai ideal untuk meremajakan lini belakang tim berkat teknik, keandalan, dan potensi jangka panjang yang menjanjikan. Meski masih terikat kontrak hingga 2026, Marmol disebut enggan memperpanjang masa baktinya di Gran Canaria. Las Palmas pun terbuka untuk melepasnya demi keuntungan finansial. Sevilla bersaing dengan klub-klub seperti Atletico Madrid, AS Roma, dan Girona, namun punya keunggulan karena telah menjalin komunikasi intensif dengan perwakilan sang pemain. Klausul rilis senilai 10 juta euro menjadikan transfer ini cukup realistis bagi klub Andalusia tersebut. Bart Verbruggen menarik minat Chelsea usai tampil impresif bersama Brighton di Liga Primer musim ini. Kiper muda asal Belanda itu dipandang sebagai solusi jangka panjang di bawah mister gawang The Blues, menyusul performa mengecewakan Robert Sanchez. Namun, Brighton tak ingin kehilangan aset berharga mereka dan siap mempertahankan Verbruggen di Amex Stadium. Meski peluang bermain di Liga Champions bersama Chelsea bisa menggoda sang pemain, Brighton yakin proyek jangka panjang klub mampu meyakinkan Verbruggen untuk tetap bertahan. Dalam beberapa pekan ke depan,
Saga transfer ini diprediksi menjadi sorotan, terutama jika Chelsea melayangkan tawaran resmi yang besar. Paulo Dybala membuka diri tentang kepindahannya dari Juventus ke AS Roma dalam wawancara eksklusif dengan Sports Illustrated, mengungkap sisi emosional dan profesional dari perjalanan karirnya. Setelah 7 tahun penuh prestasi di Turin, Dybala menyebut Juventus sebagai cara hidup, di mana tekanan untuk menang sangat tinggi dan etos kerja terbentuk dari teladan para legenda seperti Buffon dan Chiellini. Namun, masa depan yang tidak pasti setelah batal bergabung dengan Inter Milan membawanya ke persimpangan penting. Dalam situasi penuh kebingungan, satu panggilan telepon dari Jose Mourinho menjadi momen penentu. Dia istimewa, dan saya tahu jika saya bicara dengannya, saya akan sulit berkata tidak, ujar Dybala. Pelatih yang dikenal penuh karisma itu meyakinkan Dybala untuk tetap di Italia dan menjadi bagian dari proyek Roma.